Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayori dengan NIM 21016070. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang pembelajaran guna untuk memenuhi mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rasid SPD MPD. Baiklah, yang dibahas yaitu tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, psikologi behavioristik, psikologi kognitivistik, dan psikologi humanistik. Yang pertama yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Yang dimaksudkan dengan psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879 atau sebelum Masawut. Psikologi tradisional belum dapat ditempatkan sebagai ilmu murni karena cenderung bersifat terapan. Misalnya dikaitkan untuk menganalisis konsep-konsep sosial, politik, pengajaran, dan sebagainya. Adapun tokoh psikologi tradisional yang pertama yaitu Francis Bacon. Francis Bacon adalah negarawan Inggris, filosof, dan ahli ilmu alam. Yang kedua John Locke. John Locke adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Yang ketiga Jean-Jacques Rousseau, juga dikenal sebagai pakar pendidikan. Ajarannya yang dikenal adalah kembali ke alam atau back to nature. Metode tata bahasa terjemahan. Metode tata bahasa terjemahan atau disingkat dengan MTBT tumbuh dan berkembang di kalangan pakar-pakar pembelajaran bahasa Jerman. Metode ini akhirnya juga berkembang di Amerika Serikat, dikenal dengan nama metode Prusia dan Prussian Method. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas. Psikologi, apalagi psikologi pembelajaran, belum dikaji secara ilmiah. Jadi, psikologi yang mempengaruhi penyusunan MTBT juga psikologi tradisional, terutama empirisme. Karakteristik dari MTBT yang pertama yaitu tujuan belajar bahasa asing. Yang kedua, fokus utama belajar bahasa. Yang ketiga, pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. Yang keempat, kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. Yang kelima, penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. Yang keenam, tata bahasa diajarkan secara deduktif. Yang ketujuh, siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. Yang kedua yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik atau kata sifat disebut juga psikologi behavioral atau kata benda, psikologi tingkah laku atau psikologi SR, stimulus dan respon. Adapun tokoh psikologi behavioristik yaitu Edward Lee Thorndike. Menurut beliau, belajar pada manusia pada dasarnya menganut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Yang kedua, Ivan Pavlov, terkenal dengan teorinya yang dinamakan classical conditioning melalui percobaan pemberian makanan terhadap anjing. Yang ketiga, B.F. Skinner, terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning. Yang ketiga, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Adapun tokoh dari psikologi kognitivistik yaitu Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat. Proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Yang kedua, David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik
Jika apa yang disebut pengaktor kemajuan atau belajar atau advanced organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan ketat pada individu atau siswa. Yang selanjutnya Jerome Brenner. Brenner mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia